dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah dari Majelis Taklim Baitul Haq, demikian pula yang bergabung dari jamaah yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji adalah milik Allah. Kita dipertemukan kembali dalam taat kepada Allah. Banyak orang dipertemukan kembali, ada yang sudah tidak taat. Nah, itu repot. Umurnya panjang, tapi ketaatannya tidak. Yang kita minta kepada Allah adalah umur yang barokah. Artinya dalam umur itu kita diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat besar. Kalau kesehatan, orang yang tidak beriman pun dikasih kesehatan. Kalau nikmat yang lain, kekayaan atau apapun itu ya, kecukupan dan lain sebagainya diberikan. Tapi nikmat ketaatan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih. Dan insya Allah kita termasuk dari orang-orang tersebut. Alangkah bahagia dan bersyukurnya kita. Salawat dan salam Bapak Ibu mari senantiasa kita sampaikan, curahkan mulai dari dalam hati kita, kemudian sampai kepada perilaku kita, demikian pula dalam lisan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, belajar terus, mengamalkan terus, mendakwahkan terus nilai-nilai, value-value yang beliau SAW telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Kepentingannya untuk kita belajar dan mengamalkan itu. Pertama, dalam kehidupan dunia kita akan terbimbing. Yang kedua, nanti akan ada tanda di wajah kita di yaumil akhir, di padang mahsyar nanti, sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Insya Allah itulah yang membuat kita terselamatkan di tengah-tengah orang. Segitu banyaknya manusia pertama sampai terakhir mencari keselamatan. Orang-orang yang mengikuti Nabi SAW akan berlindung bersama dengan beliau di bawah payung beliau, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang amat sentral dan penting sekali. Saya pikir ini sangat dibutuhkan ketika saya sharing dengan Bu Husnul, dengan Ibu Ketua. Ketika itu, judul apa yang kira-kira akan kita pilih. Kemudian Bu Husnul menyampaikan kenapa Islam, gitu ya, why Islam. Nah, saya pikir memang ini fundamental, penting sekali harus kita bahas, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Saya izin untuk men-share screen di layar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa disaksikan tanpa ada gangguan ya, atau tanpa ada halangan. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa saya menjadi Muslim atau why Islam ya? Why Islam? Kadang-kadang saya suka mikir gini. Why Islam bahasa Inggrisnya tuh, kalau yang di flyer why Islam pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya menjadi Muslim ya? Kadang-kadang saya suka mikir gini, seandainya ya Bapak Ibu, ada orang tanya saya, misalkan gitu, Doni, kamu tuh orang Islam? Iya. Masalahnya gini, saya mau tanya, kalau seandainya orang tanya gitu ke saya, kenapa kamu itu jadi Islam? Itu. Kenapa kok kamu jadi Islam? Kenapa coba? Dulu, ini saya sering merenungi nih. Dulu saya pikir, loh ya saya Islam apa? Orang tua saya Islam kok, ya, gitu ya. Ini ya, ini kita kesini dulu. Apakah karena keturunan orang tua saya Islam ya saya Islam gitu? Atau kayak karena mayoritas, lah sudah di Indonesia ini mayoritas Islam ya, ada yang ngikut Islam gitu misalkan. Atau karena budaya misalkan, karena budaya itu ya kalau di kampung saya di orang Aceh itu, kalau sudah dibilang kamu nih kayak kafir gitu misalkan gitu ya, wah itu darahnya bisa mendidih itu, padahal sehari-hari nggak pernah sholat itu orang gitu. Jadi kalau sudah disentuh sisi
sisi budayanya gitu ya, dan di berbagai macam daerah juga pastinya begitu kan. Ini orang nggak pernah sholat, tapi kalau sudah dibilang agamanya, pasti itu kan istilahnya kan budaya saja itu. Ada semacam ya jati diri. Nah, itu jati dirinya diusik, nah dia marah. Padahal dia mungkin nggak pernah sholat dan lain sebagainya. Ada plus minusnya. Plusnya, wah hebat ini, berarti ini walaupun maksiat, tapi kalau udah Islam yang sebut, itu marah, bagus plusnya itu. Tapi minusnya adalah isinya ya nggak ada. Keyakinan atau pilihannya tadi itu bisa diragukan gitu ya Bapak Ibu. Atau mungkin nama baik tadi ya, disebut nama baiknya, nah terus marah. Misalkan plus minus itu plus minus. Tapi minusnya itu nih yang mau kita bahas tuh. Jadi kenapa ini penting Ibu-Ibu? Begini ceritanya. Ketika Rasulullah dan para sahabat tahun ke-6 Hijriah ya, ini saya tidak tampilkan ininya, tidak tampilkan kisah Hudaybiyahnya. Ini hanya mukadimah saja kepada intinya ya. Jadi tahun ke-6 Hijriah, 1.400 orang sahabat bersama dengan Rasulullah berangkat dari Madinah pingin berhaji karena Rasulullah bermimpi berhaji. 1.400-an lah kira-kira ya. Nah, sampai di Hudaybiyah, kemudian bikin tenda. Nah, karena kan waktu itu masih perang. Nah, akhirnya diutuslah Sayyidina Utsman masuk ke dalam untuk negosiasi. Apa bisa mau gencatan senjata sebentar, mau berhaji. Ya, ketika itu bulan Zulqa'dah ya. Sebentar lagi akan masuk musim haji. Akhirnya 3 hari ditunggu, Sayyidina Utsman nggak keluar-keluar. Nah, di situ kemudian muncul was-was, wah ini Utsman pasti sudah dibunuh nih, kira-kira begitu ya. Dan kemudian para sahabat ketika itu bersumpah berbaiat kepada Rasulullah di Hudaybiyah itu. Baiat ini yang terkenal dengan nama Baiatur Ridwan. Ridwan itu artinya ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada orang yang berbaiat ketika itu bersama Rasulullah, kepada Rasulullah, berbaiat setia. Gitu ya. Nah, yang menarik Ibu-ibu, Bapak-bapak, ini sama seperti kita nanti masuknya kepada kita. Kita kan Islam nih. Islam itu sebetulnya baiat itu. Baiat itu sumpah setia. Gitu ya. Berbaiat kita. Lewat apa? Lewat tasyahud yang kita lakukan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu kan baiat itu. Kita mengatakan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kita dengar azan, itu juga baiat. Itu kalimatnya kan persaksian, syahadan, ya, bersaksi, kita itu bersaksi. Lah, yang menarik begini, surat 48 ayat ke-10 nanti mohon dibacakan tadi Bu Erni ya. Jadi ada kalimat nanti janji atau baiat yang kita lakukan. Dulu kita pernah dibaiat di alam ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat ke-7 ayat 172. Alastu birabbikum. Kita bacakan dulu Bu Erni surat ke-7 ayat 172 deh untuk masuknya nanti baru surat ke-48 ayat 10 ini. Nah, ketika kita dibaiat dulu, terus kita berbaiat juga sekarang, hakikatnya dengar azan itu baiat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tasyahud itu berbaiat, sumpah setia bahwa tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada nabi kecuali Rasulullah. Tapi baiat itu isinya apa istilahnya ya? Bobotnya itu bisa berkurang, bisa bertambah Bapak Ibu. Bobot benernya itu apakah ngomongnya cuma di lisan saja? Apakah masuk ke dalam hatinya? Apakah jadi karakter bagi dirinya? Itu beda-beda. Nah, maka nanti ada kalimat nakasa. Nakasa itu mengurangi. Nah, jadi kita sih ngomong asyhadu alla ilaha illallah, saya nih Islam umpamanya. Ngomong asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi isinya, bobotnya berapa? 100? Apa cuma 10? Apa cuma 5? Nah, gitu. Nah, disitulah pentingnya kenapa kita mengupas apa sih yang membuat Anda, saya, kita ini berislam. Dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rasul terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Why? Supaya bobot dari syahadat kita itu kuat. Akhirnya ridho nanti Allah kepada kita. Itu maksudnya.
Nah, sekarang kita bacakan dulu surat ke-7 ayat 172 ketika kita diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di awal dulu di alam ruh semuanya. Ya, silakan monggo Bu Erli ya. Silakan. Baik. Surat 7 Al-A'raf ayat 172, dan ingatlah kepada Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, terima kasih Bu Erni. Jadi, sumpah itu sudah diambil kepada kita. Dulu sama-sama tadi, 172 tadi. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum, itu kalimatnya, asyhadahum. Dan mengambil sumpah kepada kita semua. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah saya ini Rabb kalian? Qalu, semuanya kita mengatakan, bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi akan sumpah itu. Itu kan baiat namanya itu. Sumpah setia namanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah itu di alam dunia kita sehari-hari kita juga melakukan sumpah itu lagi. Ya, lewat kalimat tadi, lewat dengar azan, lewat tasyahud, kita melakukan itu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu ya. Saya juga merasa 40 tahun lebih umur saya, jangan-jangan selama ini kosong gitu anunya ya. Isinya nggak ada, cuma ngomongnya tok, cuma ininya doang, cuma identitasnya saja ya, karena orang tua saya Islam, maka saya Islam, cuma gitu aja. Nah, maka itu sebagaimana Allah sampaikan ini surat 48 ayat 10, ada yang berkurang sumpahnya, bersumpah iya, tapi kurang isinya gitu ya. Kualitasnya nggak ada gitu. Ini kalau ibaratnya kayak ini loh, kayak ini tadi kemarin-kemarin nih, sama anak-anak beli apa itu kayak makanan itu loh ibu-ibu, citato apa itu. Kan anunya bungkusnya segede gini. Begitu dibuka isinya cuma nggak nyampe seperempatnya. Sisanya kosong gitu. Jadi kelihatan dari luar kok gagah betul, gede banget segini. Ininya bungkusnya begitu dibuka, ya ampun, cuma isinya cuma seperempat. Lah, kalau begitu, seperti itu, sama. Orang bersumpah setia, ngomongnya akunya Islam, tapi isinya apa sih? Nah, itu isinya nggak ada. Isinya berkurang gitu. Nah, coba kita bacakan sekarang Bu Erni surat 48 ayat 10, monggo Bu, silakan. Surat Al-Fat. Surat Al-Fat ayat 10, bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberi pahala yang besar. Ya, terima kasih Bu Erni. Jadi yang bersumpah setia kepada Rasulullah, artinya juga demikian kita, kalau kita dulu nggak ketemu Rasulullah langsung ya, tapi kita bersumpah setia lewat ucapan kita. Innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, artinya bersumpah setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, yang menarik kalimatnya faman nakasa. Nakasa itu sebetulnya mengurangi. Cuma di terjemahan tadi rupanya diartikan apa namanya, apa tadi Bu ya, lupa saya. Nakasa tadi enggak, yang tadi barang siapa yang nakasa, melanggar janji. Melanggar ya. Harusnya mengurangi itu dalam terjemahan bahasa Arab, dalam arti bahasa Arabnya nakasa itu mengurangi janjinya kepada Allah. Oh, nggih. Nggih, nakasa ya Ustaz, nakasa. Iya, nakasa. Nakasa itu saya nggak tahu kalau di terjemahan lain apa ada arti yang tepat seperti itu, tapi kalau secara terminologi bahasa itu artinya mengurangi, bukan melanggar ya, tapi mengurangi. Itu bedanya jauh sih memang. Ini saya sering katakan berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwa kita ini butuh terjemahan yang akurat. Wah, itu ya, karena mengurangi dengan melanggar beda. Nah, mengurangi itu kita Islam, tetap gitu ya, tetap Islam. Tapi kurang gitu bobotnya. Kalau melanggar kan ya berarti keluar dari Islam karuan gitu kan ya. Melanggar itu kan keluar dari perjanjian itu ya. Nah, tapi kalau mengurangi itu berbeda gitu ya. Coba kalau di terjemahan saya apa ya ininya ya?
Kalau di terjemahan ini handphone ada kata-kata mengurangi nggak? Ini saya coba buka dulu. Di Mu'jam kayaknya mengurangi memang Ustaz. Mengurangi ya? Di Mu'jam HP Ustaz. Iya. Coba kalau ada yang bisa buka HP, apakah ada yang diartikan mengurangi itu? Kalau di terjemahan kadang-kadang memang nggak tepat pilihan katanya ya untuk menjelaskan kata-kata yang sesungguhnya. Apakah ada yang Tapi saya melanggar Ustaz. Melanggar juga ya, sama ya. Coba kalau di sini saya barang siapa. Melanggar juga. Ya, sebenarnya nakasa itu artinya mengurangi, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Jadi nanti mungkin kalau ditemukan bisa juga ditambahkan. Jadi barang siapa mengurangi janji sumpah setianya itu fa inna ma yankusu ala nafsi, maka dia mengurangi. Kita tahu ada hadis yang terkenal itu al-imanu yazidu wa yankusu. Sama tuh diambil dari kata nakasa. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu ya. Al-imanu yazidu wa yankus. Yankus itu akar katanya nakasa, yaitu berkurang. Jadi imannya tidak hilang tapi berkurang gitu. Jadi kalau melanggar itu kan melabrak gitu ya. Tapi kalau mengurangi itu boleh jadi tidak melabrak tapi terkurangi bobot kualitasnya. Ini yang mau kita maksudkan ini. Jadi faman nakatha fa inna ma yankusu ala nafsi wa man aufa, barang siapa yang menggenapi atau memenuhi janjinya maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang agung dan besar ya. Nah, apa yang dimaksud atau di mana tolak ukurnya berkurang dan tepatnya janji kita kepada Allah itu, di mana ukurannya dia itu, Ibu Bapak? Tentu saja kalau perilaku pasti ya, tapi perilaku itu belum 100% karena ada orang-orang munafik yang perilakunya kelihatannya kok sempurna banget, bagus banget, tapi isi di dalam hatinya itu tidak benar. Maka itu kembali di mana mengukurnya? Sekarang ayat ke-18-nya masih di surat yang sama, surat ke-48. Tolak ukurnya, ya, barometernya, tadi nakasa atau aufa tadi ya, mengurangi atau menggenapi janji kepada Allah tadi, syahadat kepada Allah tadi, ada di dalam hati setiap kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalimat Allah di ayat ke-18-nya. Moga Bu Erni kita bacakan lagi terjemahnya. Ayat 18. Ayat 18. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Nah, ini dia. Terima kasih Bu Erni. Jadi Allah ridho kepada mereka karena tadi kan ya mereka menggenapi janjinya tadi ya. Faman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Nah, ukurannya di mana? Kalimat Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta syajarah, berbaiat di bawah pohon, fa'alima ma fi qulubihim, Allah telah tahu isi di dalam hati mereka. Itulah barometernya, itulah tolak ukurnya. Fa'anzalas sakinah, setelah itu Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba, baru kemudian tergenapi untuk mendapatkan tergenapi syarat untuk mendapatkan kemenangan, fathan qariba, kemenangan yang dekat. Jadi kalau dibalik ini, gimana caranya supaya dapat kemenangan yang dekat, yang cepat, yang ditolong Allah? Nah, berarti tarik mundur aja. Ada sakinah nggak di dalam hati kita? Ketenangan ketika berjuang melakukan ini dan lain sebagainya, ada nggak? Dari mana ketenangan berasal? Dari dalam hati kita ketika menggenapi janji kepada Allah tadi itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa, ini penting ini. Kelihatannya kok sepele gitu ya. Kenapa saya berislam? Tapi enggak. Ini fundamental, penting sekali gitu ya.
Jangan-jangan selama ini kita berislam ya karena ikut-ikutan. Karena kebetulan bapak ibu kita Islam gitu ya, maka kita ikut Islam juga gitu. Maka saya dulu kalau ditanya orang, kalau saya mikir gini, seandainya ada orang tanya, kalau dulu orang tanya kepada saya nggak bisa jawab kayaknya. Kenapa ya? Benar juga ya, kenapa ya saya Islam ya? Ya, paling karena bapak ibu saya Islam. Gitu. Nah, tapi sekarang nggak bisa begitu. Nah, kita harus punya mencari keyakinan itu sehingga dia menjadi amunisi untuk hati kita, agar hati kita itu menjadi yakin, ya, bukti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang mau ini yang akan kita share, ya. Apa isi hati kita terhadap keislaman kita? Ini penting sekali, penting sekali. Jadi, apakah keturunan tadi, apakah mayoritas, apakah kita karena budaya atau karena nama baik, atau karena pengetahuan, karena reason why, gitu ya, karena kepahaman, ya, karena benefit yang bisa kita ambil dari situ. Nah, ini berbeda nih, sebelah kiri dan sebelah kanan beda, yang merah sama yang biru ini beda, Bapak Ibu. Ya, hasilnya beda, dampaknya beda, isi hatinya beda, tergantung levelnya seberapa, pahamnya seberapa, pengetahuannya seberapa, tahu reasonnya enggak, gitu, benefitnya. Terus mungkin ada yang bilang gini, loh Ustadz, pokoknya kalau kita yakin agama itu kan nggak bisa kita bawa ke akal. Enggak, ini bukan soal akal. Ini soal mengupas isi agama itu sendiri. Apa Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga kita tahu, oh maksudnya begini toh, maksudnya begini toh. Dan tidak semua harus kita pahami, tidak juga. Oh kalau semua harus kita pahami, nanti kita bisa jadi lebih hebat dari Rasulullah dong kalau gitu. Tidak itu, kita hanya butuh keyakinan saja untuk dimasukkan ke dalam diri kita sehingga kita betul-betul bertambah value yakinnya tadi itu, ya. Nah, inilah yang pertama, Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang saya kalau ditanya orang, saya nggak akan jawab karena Bapak Ibu saya Islam, enggak. Ini saya akan jawab ini. Kenapa, Doni, kamu kenapa Islam? Nah, saya akan jawab ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, surat ke-7 ayat 52. Ini penting, ini fundamental sekali. Ini mungkin langsung aja saya bacakan artinya ya Bu Erni. Saya ingin mengartikan langsung dari sini. Kalimat Allah begini. Walaqad ji'nahum bikitabin. Perhatikan kalimatnya ya. Sungguh kami telah datangkan kepada mereka sebuah kitab. Kami datangkan kepada mereka kitab. Kami datangkan kepada mereka kitab. Ya. Ada, di rumah kita masing-masing kitab itu ada, Al-Quran. Di handphone kita ada, kitab itu Al-Quran. Ya, saya juga demikian dulu waktu belajar di pesantren, belajar Al-Quran dari kecil. Gitu ya. Tapi kalimat berikutnya ini yang saya sendiri merasa tuh nggak dapat dulu. Apa dia? Fassalnahu ala ilmin. Kami jelaskan dengan ilmu Al-Quran itu. Al-Quran itu penjelasannya berisi ilmu. Apa Ibu? Fassalnahu ala ilmin. Jadi kalau di Al-Qurannya cuma dihafal saja, tanpa ada fassalnahu ala ilmin, maka dia tidak akan menjadi hudan pada kalimat berikutnya nih. Hudan, warahmatan, dan juga kasih sayang Allah. Liqaumi yu'minun, sehingga jauh juga dari keimanan tadi. Dari value, bobot keislaman kita. Bobot baiat kita kepada Allah. Janji setia kita kepada Allah. Kenapa? Karena tidak fassalnahu ala ilmin. Tidak dijelaskan dengan ilmu. Nah, disitulah kita memahami sekarang. Kenapa kok ada orang lulusan LC misalkan dari Mesir, hafal Quran, tahu-tahu homoseksual. Banyak Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena tidak fassalnahu ala ilmin tadi. Agamanya cuma agama yang sifatnya hafalan saja. Agama yang sifatnya ritual saja. Tidak fassalnahu ala ilmin. Tidak ada kekaguman, tidak mendapatkan isinya, tidak berasal dari ilmu. Fassalnahu ala ilmin. Nah, kalau bahasa terjemahan gimana? Mau Bu Erni mau bantuannya? Baca ayat 52, Bu. Ayat 52, Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, terima kasih Bu. Jadi kitab ini dijelaskan dengan ilmu, isinya tuh ilmu, penjelasannya itu.
Nah, di sinilah Ibu Bapak rasa bedanya tuh di sini. Maka sekarang saya kalau sekali lagi saya katakan kalau ditanya orang, kamu kenapa Islam? Karena penjelasan isi kitab ini itu bersandar kepada ilmu. Wah, bersandar kepada ilmu. Sering orang tanya saya, Ustadz kenapa kok belajar misalkan biologi atau kedokteran, neuroscience atau apa? Saya nggak pengen jadi ahli neuroscience, nggak pengen jadi ahli psikologi atau apa, enggak. Cuma kita butuh menjelaskan Al-Quran itu lewat ilmu-ilmu. Apa Ibu? Kebetulan sekarang zaman modern ini ilmunya sudah berkembang sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk menjelaskan Al-Quran, bukan sebaliknya lah itu. Jangan kita gunakan Quran untuk kemauan maunya kita. Nah, itu keblinger namanya. Tapi ilmu yang sudah ada ini ya menunjang ya, untuk kepada penjelasan Al-Quran. Yang paling tinggi sentralnya adalah Al-Quran. Ya. Fasalnahu ala ilmin. Apa yang dimaksud ini? Saya ambil beberapa contoh ya, supaya kuat ya. Contoh pertama, Quran surat ketiga ayat 59. Nah, ini kan ayat Al-Quran ya. Ini penjelasannya fasalnahu ala ilmin ini. Ya, fasalnahu ala ilmin. Dari sini kemudian keyakinan kita tuh bertambah. Dan dari sini kemudian kekuatan ya, tadi kekuatan yakin kita itu value-nya tuh tinggi. Nah, gitu ya. Mohon dibacakan lagi Bu Erni 59 ayat surat 3. Ya, silakan Bu. Di Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Nah, terima kasih Bu. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa ayat ini. Jadi dia menjawab dengan berlapis-lapis fasalnahu ala ilmin tadi itu. Ya kan? Sekarang kan gini ya, ini kan persoalan besar ini. Apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bagian dari Tuhan, anak Tuhan atau bukan? Ya. Kenapa begitu? Kita tidak bisa tutup mata karena agama terbesar di dunia ini agama yang berpikir bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya, atau anak Tuhan, baik itu Katolik, baik itu Protestan, Ortodok dan lain sebagainya. Kalau digabung itu masih yang terbesar di dunia ini. Nah, Allah menjawab pertanyaan itu, persoalan itu. Dari sinilah kita mendapatkan keyakinan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar, dan karena itu saya memilih Islam gitu ya. Lapis demi lapis pertanyaan dijawab betul-betul dengan ilmu yang luar biasa. Pertama, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ini lapisan pertama. Sesungguhnya perumpamaan di sisi Allah penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Maka kalau Anda misalkan ya, kalau ada orang misalkan, kalau Anda menjadikan atau beranggapan bahwa Isa itu anak Tuhan, sehingga Trinitas dan lain sebagainya, karena ruhnya ditiupkan langsung oleh Tuhan, oleh Allah, tidak ada bapak ideologisnya, maka harusnya yang lebih layak dipertuhankan adalah Adam, karena Adam bukan hanya tidak ada bapak biologisnya, juga bahkan tidak ada ibu biologisnya. Jadi Isa tidak ada bapak biologisnya. Kalau Anda menyandarkan karena tidak ada bapak biologisnya, maka dia menjadi anak Tuhan, Adam lebih layak. Jadi ini diketengahkan kepada kita satu cara berpikir rasional, berdasarkan bukti yang nyata, bahwa Adam itu justru lebih layak menjadi anak Tuhan daripada Isa dalam hal ini ya, dalam lapisan pertama. Kalau betul-betul seseorang itu ingin menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, ya, atau bagian dari Tuhan, atau Trinitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, lapisan kedua, kalimat khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Pada kalimat berikutnya, yaitu diciptakan, mereka berdua ini diciptakan, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan kepada mereka jadilah, maka jadilah, menunjukkan Adam dan juga Isa itu ada penciptanya. Loh, kok kamu jadi menuhankan yang diciptakan padahal ada sang penciptanya? Ini lapisan kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini. Lapisan yang luar biasa
mengetengahkan kepada kita logika yang sempurna, ya. Cara berpikir yang ilmiah. Nah, itu yang mau saya katakan. Cara berpikir yang ilmiah. Nah, tapi kemudian ada lapisan yang ketiga, yaitu kalimat Allah mengatakan inna matsala Isa indallah kamatsali Adam. Ini perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Ternyata di dalam Al-Quran ini menunjukkan Bapak Ibu kaitan antara Allah dan Al-Quran. Ya, maka itu Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beragama Islam, ya, yang sekarang ini kita masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad dan Al-Quran karena kaitannya Allah jelaskan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Kamatsali Adam. Apa yang dimaksud kamatsali ini? Ini di lapisan yang ketiga, bahwa di dalam Al-Quran penyebutan Adam dan Isa persis sama sampai dengan ayat ke-59 surat ketiga tadi, Bapak Ibu. Jumlahnya persis sama. Kamatsal. Jadi kalimat kamatsal tadi itu betul-betul mengetengahkan kepada kita keajaiban Al-Quran, sekaligus menyodorkan bukti kepada kita tidak mungkin Al-Quran ini direkayasa oleh manusia manapun. Karena kata-kata kamatsali tadi itu persis sama jumlahnya. Jadi dari Al-Fatihah, ya, dari awal Al-Fatihah sampai ayat 59 surat ketiga, di mana disebut Isa dan Adam secara bersamaan dalam ayat itu, ya, kalau ditarik mundur kepada ayat sebelumnya, ya, kepada ayat sebelumnya sampai ayat pertama, yaitu sampai surat Al-Fatihah ayat pertama, jumlah penyebutan Isa dan Adam sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah kamatsal. Itulah kamasalil, ya, kamatsal seperti, ya, tadi kata-kata seperti yang menunjuk kepada Al-Quran. Apalagi kalau kita renungi lebih dalam lagi bahwa Al-Quran ini disampaikan kepada Rasulullah itu secara tutur, secara verbal. Disampaikan kepada para sahabat dari Rasulullah secara verbal. Sehingga tidak sempat ada waktu untuk mengedit. Ya, menentukan, oh ini sini biar 7. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian pula urutan Al-Quran, surat mana yang nomor 1, ayat mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Seperti yang kita terima sekarang oleh para sahabat itu dijabarkan sesuai dengan apa yang Rasulullah pernah sampaikan. Artinya dia juga adalah wahyu. Nah, itu. Ya, itu ya. Dia juga adalah wahyu, Bapak Ibu. Jadi tempatnya di sini, ini ayat ke-1, ini ayat kedua, ini ayat ke-59, itu semua adalah wahyu. Nah, Bapak Ibu. Jadi perumpamaannya sama, mulai dari logika berpikirnya, mulai dari penciptaannya, mulai dari sampai dengan jumlah ayatnya kamatsal tadi, seperti, persis seperti. Isa itu persis seperti Adam, jumlahnya 7. Bapak Ibu. Nah, itu ya. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau buka di rumah, ya, melihat bagaimana nama Adam dan Isa itu disebut 7 kali, sama sampai dengan ayat ke-59. Ini menurut saya ini luar biasa, ya. Ini lapisan demi lapisan. Kalau dalam istilah ilmiah itu, ya, ini adalah hipotesis demi hipotesis yang teruji, terbukti, gitu ya, terbukti, dan dijaga betul lapisan demi lapisan itu cara berpikirnya itu, ilmiahnya itu. Sehingga ini bukti yang nyata bahwa Islam itu bukan rekayasa. Al-Quran itu bukan rekayasa, dan tidak ada lagi yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini yang pertama. Karena ini saya berislam, gitu ya. Kita dengan bangga mengatakan itu, bukan hanya karena Bapak Ibu saya Islam. Ya, mungkin boleh kita katakan ya itu anu saja, qadarullah, gitu ya, alhamdulillah, gitu ya. Tapi bukan karena itu yang utamanya. Yang utamanya karena ini fassalnahu ala ilmin. Ya. Wah, ini kalau mau kita kupas nih banyak Bapak Ibu. Dan pastinya tidak semua, belum bisa semua kita ungkapkan. Yang sudah terungkap saja banyaknya luar biasa. Nggak akan habis, artinya nggak akan cukup waktu kita untuk menjelaskan semuanya kalau yang sudah terjelaskan. Yang belum terjelaskan lebih banyak lagi. Tapi tadi kita katakan di awal, ini saja seperti hal ini saja sudah cukup buat kita mendevelop keyakinan itu, ya, level keyakinan tadi, aufa bima ahada alaihullah tadi itu ya. Ya, menjawab, menggenapkan atau menyempurnakan janji kita kepada Allah, syahadat kita.
Oke, kita ambil contoh yang kedua ya, Bapak Ibu. Jadi ini 1B. Jadi ada dua ya. Satu, fasolnahu ala ilmin. Nanti yang kedua adalah syariat yang Allah terapkan itu kepada kita itu cocok ya dengan kebutuhan kita sebagai manusia ya, karena Allah juga yang menciptakan kita sebagai manusia. Tadi 1A yaitu Isa dan Adam. Sekarang 1B yaitu kalimat lapang dada. Nah, kalimat lapang dada ini juga persoalan penting yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu dalam surah Al-Insyirah ya. Sengaja surah Al-Insyirahnya nggak saya tampilkan karena saya yakin kita sudah hafal semua lah ya. Di ayat yang kedua itu kalimatnya wa wada'na anka wizrak ya. Ayat pertama kan alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Wa wada'na anka wizrak. Nah, kata-kata wada'a di sini lagi-lagi harus dijelaskan dengan ilmu sehingga kita tahu kemukjizatan dan keajaibannya kata-kata ini, kata-kata wadoa ini. Dan di situ kita lihat di hadapan kehidupan kita daily, hari demi hari, bahwa tidak mungkin seseorang itu lapang dadanya, habis dendamnya, itu tidak mungkin kalau tidak menggunakan mekanisme wadoa. Apa Ibu? Tidak mungkin. Ya. Kalau maafkan saja itu belum selesai. Belum selesai. Harus dengan wadoa baru selesai. Baru lapang dadanya. Sehingga kalau kita dengar ada seminar ini, seminar itu, jutaan, puluhan juta untuk merilis, untuk melepaskan dendam, untuk membuang menjadi healthy emotion dan lain sebagainya. Wah, Al-Quran cuma butuh satu kata saja. Jelaskan kata ini, fasalnahu ala ilmin ini, itu betul-betul. Ya, betul-betul luar biasa, efektif, cepat, tepat, sesuai. Ya, wadoa, kata-kata wadoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa dia? Wadoa itu, Bapak Ibu, dipakai dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan proses persalinan yang terjadi kepada seorang wanita hamil, kemudian bersalin, artinya anaknya keluar dari dalam rahim wanita tersebut, itu namanya wadoa. Nah, wadoa. Jadi Allah menggambarkan terlepasnya beban dari dada seseorang, umpamanya dia dendam, dia marah, dia kecewa, atau apapun itu, terlepasnya itu kalau ingin lapang dadanya, bersih beneran, lega beneran, harus dengan wadoa. Selain itu tidak bisa. Makanya ada orang bilang, Ustadz, saya sih udah maafin dia, tapi kalau ketemu kayaknya saya nggak mau deh. Oh, belum wadoa berarti. Belum wadoa. Gitu. Nah ini Ibu-Ibu, ini luar biasa. Menurut saya kita melihat dari luar ya, melihat bagaimana kok pilihan katanya kok tepat begitu ya. Dan memang tidak ada mekanisme lain itu. Tidak ada mekanisme lain. Nah ini saya bacakan ayatnya. Ini saya langsung artikan saja karena saya mau menjelaskan kata demi kata ya. Surat Ali Imran ayat 36 jadi Bapak Ibu, ketika Hana yaitu ibunda dari Siti Maryam atau istri dari Imran ya, hamil, kemudian beliau menazarkan anak yang beliau sedang kandung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dulu belum ada USG, beliau nggak tahu apakah anak ini wanita atau anak ini perempuan atau laki-laki, nggak tahu beliau. Nah, tapi beliau nazarkan saja. Begitu anaknya keluar lahir, di situ kalimat wadoa ya, beliau mengatakan, falamma wado'atha, ketika melahirkan, bersalin tadi Hana, keluar jabang bayi yang dia bawa ini, ya, ini nanti dipakai sebagai kata-kata lapang dada ya, seperti orang hamil itu kan beban itu, membawa beban itu, pada kenyataannya hamil besar segitu perutnya kan berat itu. Ya, saya sih sok tahu aja Bu, nggak pernah saya hamil. Artinya kita ngelihatnya, wah itu berat banget, tidur nggak bisa, ke kiri nggak enak, ke kanan nggak enak, makan nggak enak, gitu ya. Bawanya sendiri itu sudah beratnya luar biasa, jalannya begitu. Nah itu kan beban. Ya sama tadi seperti beban dalam dada kita bawa sehari-hari dendamnya, marahnya, kecewanya, ininya segala macam. Allah pakai kata-kata wadoa. Falamma wado'atha, ketika keluar jabang bayi itu dari rahim Hana, kemudian disitulah dia melihat,
Oh, rupanya perempuan anak saya ini. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa. 3 kali kata wadu'a disebut sini. Maka Hana berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ternyata saya melahirkan anak perempuan. Unsa. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu kok apa yang dia lahirkan itu, apa yang baru saja dia salinkan itu, apa saja yang baru saja keluar dari rahimnya itu, laki-laki atau perempuan. Allah tahu. Wado'at, 3 kali. Wado'a. Jadi wado'a itu persis seperti proses itu. Apa maksudnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kaitannya dengan kata-kata dalam surah Al-Insyirah ini atau lapang dada ini, yaitu pelajarannya adalah kalau kita ingin dada kita lapang, tidak ada lain cara kecuali kita menyayangi apa yang menjadi beban dalam dada kita itu. Orang yang menjadi beban dalam dada kita itu Allah pilih untuk kita sayangi. Hanya dengan itulah dada kita bisa menjadi lapang, tidak dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi, umpamanya, ada orang yang menyusahkan kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menginikan kita. Supaya kitanya rilis, lepas, sehat, healthy emotion kita ini, lepas betul-betul lapang dada kita harus menyayangi dia. Bukan hanya dimaafkan, disayangi. Sebagaimana seorang ibu keluar beban itu, sudah 9 bulan dia tahan beban itu, lebih bahkan, ya, ada yang sampai 11 bulan. Begitu keluar dia sayangi beban yang selama ini menyusahkan dia. Itulah wadu'a. Ya, itulah wadu'a. Setidak-tidaknya dengan mendoakan. Nah, itu ya. Ini mekanisme nih yang saya sampaikan kepada jamaah yang ikut umroh biasanya dengan saya, termasuk jamaah yang lalu ini, saya sampaikan kita harus latihan. Ya, di tempat yang paling mulia di Mekah itu kita latihan mencontoh ini, yaitu mendoakan orang yang paling menyakiti kita. Untuk apa? Wadu'a. Melapangkan dada kita, semakin tulus, semakin ikhlas doanya. Orangnya sih nggak perlu tahu kita mendoakan gitu ya. Ini untuk kita, untuk rilis kitanya, untuk lepas beban itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Doakan yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya, yang kita pingin untuk kita pingin anak kita sehat, pingin anak kita hafiz Quran, pingin anak kita jadi orang yang anak yang soleh, solehah. Kita pingin hidup kita baik, kita pingin husnul khotimah atau apapun itu yang kita pinginkan untuk kita doakan untuk dia. Orang yang menyakiti kita itu. Orang yang memfitnah kita itu. Orang yang menjadi beban selama ini dalam dada kita. Dendamkah, marahkah, ada apapun itu. Cuma dengan cara itulah kita akan bisa melapangkan dada kita, Bapak Ibu. Ya. Dengan cara wadu'a. Lah sekarang kita perhatikan ya Bapak Ibu, betapa luar biasanya kalimat pilihan Allah ini. Ini fasalnahu ala ilmin ini. Ini bukan kalimat sederhana. Dan tentu saja bukan kebetulan kok Allah pilihnya kalimat itu. Tidak ada yang kebetulan di Quran ini. Ini membuat kita betul-betul bangga menjadi orang Islam, bangga mewarisi Al-Quran, betul-betul membuat kita yakin bahwa tidak ada kitab suci lain, tidak ada agama lain, tidak ada apapun yang lainnya yang bisa sebaik Al-Quran untuk kita. Apa Ibu yang dirahmati Allah. Dengan bangga saya mengatakan, kenapa kamu Islam, Doni? Lah ini salah satunya kata-kata wadu'a. Dan banyak kata-kata lain di dalam Al-Quran yang belum semuanya bisa kita kupas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Wadu'a. Luar biasa kata-kata ini menurut saya ya. Luar biasa. Ya, banyak lagi. Saya ambil cuma 2 saja ya untuk pagi hari ini kita, Bapak Ibu. Dari Al-Qur'an, maksudnya dari kata-kata ya. Dari kata-kata Al-Qur'an. Jadi ini langsung memberikan link kepada kita, langsung memberikan sambungan bahwa Allah sang pemilik alam semesta, Allah sang pemilik Al-Qur'an. Sekarang kita mengikuti Al-Quran, syariat yang dibawa Rasulullah, itulah yang benar, yang lainnya tidak ada. Gitu. Ya, yakinnya di situ, Bapak Ibu. Ya, bukan yakin sekedar yakin aja, bukan yakin sekedar bicara saja, tidak. Tapi ada
ada dasarnya. Nah, itu ya, ada dasarnya. Oke. Itu satu, ya, fasalnahu ala ilmin tadi ya, ini ayatnya surat ke-7 tadi ya. Ini surat ke-7, maaf, surat ke-7 ayat 52 ya. Ini alasan pertama, alasan pertama ini ada A dan B tadi. Contoh A dan B itu contoh saja ya, tapi alasannya adalah karena fasalnahu ala ilmin ya. Kitab ini dijelaskan dengan ilmu. Yang kedua, kenapa saya Islam? Kenapa saya berislam? Kenapa saya memilih menjadi Islam? Ya, bukan karena orang tua saya, bukan karena lingkungan saya. Nah, yang kedua, karena apapun yang disyariatkan dalam Islam itu isinya adalah kebaikan untuk kita, dan yang dilarang pasti berisi keburukan bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mana dalilnya? Quran surat ke-7, sama-sama surat ke-7 ya. Tadi 7 ayat 52, sekarang 7 ayat 157. Nah, monggo mohon bantuan Bu Erni lagi untuk membacakan terjemahannya, Bu. Silakan. Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik-baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, terima kasih Bu Erni. Jadi tekanan kalimatnya ya, yaitu Rasulullah ini, syariat Islam ini, yang kita ikuti ini, yang kita mengaku beragama Islam ini, ya, inti dari ajarannya adalah ya, tadi ada beberapa sebetulnya, yaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ya, itu, dan yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ini yang mau saya garis bawahi. Nah, dari sini kita akan menemukan ini, dan kita karena itulah kita yakin ya, karena itulah kita masuk gitu ya ke dalam Islam itu. Ya, nanti wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim itu lebih dalam lagi, tapi tidak akan kita bahas karena tentu saja waktunya tidak cukup. Nah, yuhillu lahumut thayyibat, apa yang diperintahkan, apa yang dihalalkan, diatur di dalam Islam ini pasti thayyibat. Pasti thayyibat. Thayyibat itu bukan sekedar kebaikan biasa, tapi kebaikan yang paling tinggi thayyibat itu. Umpamanya untuk makanan ya, makanan yang baik itu banyak ya, tapi makanan yang thayyibat itu sedikit ya, yang sehat, yang mengandung ini mengandung itu, nah, itu sedikit. Artinya terklasifikasi. Jadi apa yang Allah syariatkan melalui Rasulullah tadi, melalui Nabi Muhammad, itu pasti thayyibat, dan yang diharamkan pastilah khaba'is, pastilah keburukan yang juga amat buruk, mencelakakan diri manusia sendiri. Mana buktinya? Lah ini dia. Bukti ini nanti yang akan menguatkan lagi syahadat kita. Mana buktinya bahwa yang diperintahkan itu thayyibat dan yang dilarang itu adalah khaba'is? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kenapa cuma Islam? Apakah benar cuma Islam yang punya itu? Nah, ini 3 poin itu penting buat kita ya, agar meyakinkan kepada kita dan juga kepada siapapun nanti yang menerima message ini bahwa memang tidak ada selain Islam. Contoh yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini cuma Islam yang punya ini, yaitu tawaf, Bapak Ibu. Ya, dan ini disyariatkan di dalam agama kita. Ya, loh, kenapa kok disyariatkan? Tadi konteksnya pasti ada thayyibat di situ, dan hanya Islam yang punya itu. Selama ini mungkin kita tidak sadar, tidak pernah diajarkan ya. Berangkat umroh aja, berangkat haji aja, tawaf aja. Padahal di situ ada bukti ya, dari tawaf itu ada bukti bahwa ini adalah kebenaran yang nyata yang hanya dimiliki oleh Islam. Bapak Ibu, syariat yang dibawa Rasulullah ini, yang lain tidak punya. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah?
karena rupanya yang bertawaf itu sa'i itu juga tawaf ya Bapak Ibu ya. Sa'i itu tawaf secara bahasa ini. Ayat tawafa bihima, Quran surat ke-2 ayat 158. Jadi tawaf itu adalah satu-satunya, kalau tahallul itu kan sebetulnya tambahan saja. Tawaf itu satu-satunya ibadah yang dilakukan di haji dan juga di umroh. Yang lain tidak ya. Wukuf di Arafah, di umroh tidak ada. Melontar jamarat tidak ada. Mabit di Musdalifah, mencari kerikil juga tidak ada. Kalau tahallul itu penutup saja karena diambil dari kata tahallu, ya tahallul artinya menghalalkan apa yang tadinya diharamkan ketika kita ihram. Ihram itu artinya melekatkan keharaman. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, tahallul itu melepaskan keharaman, artinya menghalalkan kembali apa yang tadinya tidak boleh. Ya, nah, kalau tawaf itu rukun, ya rangkaian ibadah yang ada di umrah dan ada di haji. Sa'i itu sebetulnya tawaf juga, muter juga gitu ya. Tapi secara fikih dibedakan terminologinya, nggak ada masalah. Tapi tawaflah satu-satunya ibadah yang ada di haji dan di umroh ya, karena tahallul tadi saya keluarkan dari terminologi. Nah, Bapak Ibu, tawaf ini hanya dimiliki oleh kita kaum muslimin, dan disitulah ada bukti bahwa tawaf itu thayyibah untuk kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih jauh lagi, tawaflah ya, yang dilakukan juga oleh alam semesta ini sama dengan apa yang kita lakukan, memutari pusat energinya. Dan hebatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, alam semesta ini mulai dari yang besar di luar angkasa sana, planet-planet memutari sumber energinya di galaksi kita namanya Bima Sakti, yaitu matahari. Ya, matahari yang kita lihat setiap pagi ini, yang sekarang ada ini, itu diputari oleh planet-planet, revolusi namanya. Ya, itu arahnya sama dengan kita tawaf, yaitu melawan arah jarum jam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian pula rotasinya, berputarnya mereka di porosnya mereka. Nah, itu juga melawan arah jarum jam, kecuali Venus yang searah jarum jam, Bapak Ibu yang dirahmati. Tapi itu tidak terlalu penting karena memang dalam hal ini perputaran memutari sumber energinya itulah yang merupakan tawaf seperti yang kita lakukan. Ya, jadi alam semesta ini bertawaf juga, ya, memutari pusat energinya. Bahkan galaksi, jadi satu matahari itu galaksi kan. Nah, galaksi-galaksi berkumpul bersama dengan galaksi yang lain, ini namanya super cluster, ya, gugusan bintang, ya, berkumpulnya galaksi-galaksi ini, mataharinya jutaan miliar ini, tidak terhingga nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini, tidak terhingga nih. Ya, maka itu kemarin kita di kajian MMQ judulnya ampunan Allah sebanyak gugusan bintang. Kenapa begitu? Karena gugusan bintang itu nggak terhingga, Bapak Ibu, nggak terhingga itu. Nah, ini gugusan bintang nih. Gugusan bintang itu Bapak Ibu juga berputar, bertawaf juga, mengelilingi pusat energinya. Silahkan, ini saya ambil dari dari website NASA ini ya. Jadi kalimatnya, if you look around space, you'll notice a lot of things. Kalau kita perhatikan luar angkasa melalui teleskop, melalui orbit satelit yang dikirimkan tahun 1992, yaitu satelit Hubble namanya ya, kemudian mengirimkan sinyal kembali kepada bumi, merekam video, merekam gambar, the planets, stars, planet-planet, bintang-bintang itu sebetulnya matahari, moons, demikian pula satelit-satelitnya, even the galaxy itself, bahkan galaksi itu sendiri have one thing in common, mereka memiliki satu hal yang sama. They are spinning. Mereka berputar. So, is the universe spinning too? Yes. Berputar. Mengelilingi sumber energinya. Spinning. Bahasa kita, tawaf. Bapak Ibu. Kok bisa sama gitu ya? Nah, ini. Itulah value-nya itu. Value-nya. Dan cuma Islam yang punya itu, Bapak Ibu. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Tadi luar angkasa kita, ya, yang besar ini, semua jagat raya ini melakukan tawaf setiap saat. Nah,
tidak berhenti sampai di situ. Demikian pula hal terkecil dalam kehidupan manusia di bumi ini, yaitu atom. Di dalam atom itu ada nukleus. Di dalam nukleus itu kita tahu ilmu namanya kuantum. Di dalam itu satuan terkecil itu adalah satuan yang berputar mengelilingi sumber energinya, proton, elektron, dan neutron. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini saya punya videonya, kita tampilkan. Ini contohnya rambut ya. Tidak terbatas rambut saja, apapun ya dalam kehidupan ini, apapun itu ya akan berputar. Kalau dibelah terus sampai yang terkecil, sampai kepada kuantum ya. Di dalamnya ada kekosongan, yaitu perputaran saja, memutar energi. Apa yang dirahmati Allah, memutar energi. Ini microfiber ya. Kemudian lebih dekat lagi, lebih di zoom lagi sampai kepada nanti keratin namanya ya, dalam rambut ya. Ini tidak terbatas rambut saja ya, semuanya ini. Semua benda yang ada di sekitar Bapak Ibu itu semua kalau dibelah atomnya sampai kepada yang paling kecil, yaitu nukleus di dalam atom itu, maka di situ terjadi perputaran atau tawaf, Bapak Ibu ya, spinning. Ya, ini terus ke bawah, terus ke dalam lagi. Ini di dalam karbon, ya, lebih dalam lagi, ya, nanti ada nukleus. Dalam orbit setiap elektron, di dalamnya lagi itu ada namanya nukleus. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi perputaran ya, mengelilingi juga sumber energinya ya. Yang dalam hal ini adalah energi kuantum, Bapak Ibu ya. Energi kuantum. Nah, itu dia ya. Jadi tawaf ya yang terjadi, yang disyariatkan kepada kita itu juga dilakukan oleh alam semesta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan dengan bangga kita harusnya mengatakan bahwa yang benar itu adalah Islam, karena hanya Islam yang mengajarkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bayangkan kalau perputaran itu tidak dilakukan oleh alam semesta. Bayangkan kalau perputaran itu tidak dilakukan oleh energi kuantum ini di dalam setiap atom. Tidak terjadi kehidupan ini, nggak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggak ada. Itulah yang disebut dengan tayyibat tadi. Wa yuhillu alaihimut tayyibat tadi ya, 157 tadi. Yang disyariatkan itu pasti adalah kebaikan, tayyibat. Nah, jadi kita datang ke sana itu memutari sumber energi kita, ya, kita bersama-sama dengan alam semesta ini, baik yang terbesar maupun sampai yang terkecil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi karena inilah saya itu berislam, kira-kira begitu ya. Harusnya kita sampaikan itu dengan bangga kepada siapapun, ya. Bukan hanya karena orang tua kita yang Islam, bukan hanya karena mayoritas orang Indonesia ini Islam, tapi karena ada reason-nya, ada why-nya kenapa di dalam itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, nah ini syariat ya, tadi syariat yang pertama ini contoh saja. Ini kalau kita buka semuanya, Bapak Ibu, itu semuanya kebaikan itu. Ya, waktu kita nggak akan cukup pastinya itu untuk mengupas semua, dan banyak lagi yang belum terkupas. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai contoh pada pagi hari ini, ya, kenapa sih kok kalau tasyahud itu jari yang kanan yang digerakkan? Apa nggak boleh jari yang kiri? Nggak boleh. Ya, kenapa? Ya syariatnya begitu. Di dalam itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah terdapat bukti nyata tentang kebesaran Islam, tentang ayat yang tadi disampaikan, yuhillu alaihimut thayyibat. Yang diperintahkan itu pasti kebaikan. Ya, gitu ya. Saya dulu sering nanya nih waktu kecil nih, kenapa sih kok tangan kanan yang tasyahud itu? Ya.
Tapi terus terang saya nggak pernah dapat jawabannya sampai dewasa sekarang. Sekarang lah baru dapat jawabannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita kupas dulu hadisnya. Dalam riwayat Imam An-Nasai nomor hadis 1160, dalam Sahih Sunan Ibnu Hibban di buku di kitab yang kelima nomor hadis 274, dan hadis ini sahih dalam berbagai riwayat yang lain dengan kalimat yang berbeda tapi intinya sama, ya, intinya sama, yaitu Rasulullah SAW itu dijelaskan, ya, Nabi SAW itu ketika sholat, sifat sholat beliau adalah ketika tasyahud itu meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan beliau, ya, ketika duduk tasyahud, ya, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk, yaitu kanan tadi, tangan kanan, jari telunjuk ke arah kiblat. Ya, serta, nah ini yang saya merahi, ya, tintanya, serta mengarahkan pandangan mata beliau ke telunjuk tersebut yang kanan. Awas, ini yang penting di sini. Mengarahkan pandangan mata beliau ke jari telunjuk kanan itu. Nah, jadi jarinya, tangannya tangan kanan, matanya mengarah ke jari tersebut. Jadi mengarah ke kanan matanya, ya, mata beliau itu. Nah, ini perintahnya, syariatnya. Kenapa begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Apa isinya itu? Apa benefitnya itu, ya? Tasyahud itu, ini lihat. Rupanya Bapak Ibu, ini sekarang kita tadi menggunakan ilmu yang sekarang sudah ada banyak, ya. Bukan berarti kita merendahkan Al-Quran, tidak. Justru dengan ini kita menemukan penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Bapak Ibu, ini saya ambil dari The Journal of the American Medical Association, ya, atau JAMA. Ini jurnal volume ke-290 atau terbitan 290 di nomor ke-18, yaitu November tanggal 12 tahun 2003. Nah, penelitian dilakukan oleh para peneliti, kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal ini, yaitu bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bagian otak kita, ya, di bagian otak kita itu rasa sakit, ya, rasa sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit non fisik, ya, seperti misalkan sakit non fisik tadi, ya, seperti dendam, marah, itu menyisakan sakit itu. Nah, sakit fisik dan sakit non fisik, ya, itu ini saya bacakan, ya. Imaging studies, studi yang memfoto, ya, dengan fMRI atau juga MRI, ya, menunjukkan reveal that the emotional pain, bahwa rasa sakit emosi, ya, rasa sakit yang non fisik, social rejection seperti penolakan sosial, activates two brain region that are also important in the response to physical pain. Jadi physical pain dan emotional pain itu di tempat yang sama, Bapak Ibu, ya, di bagian otak yang sama. Namanya anterior cingulate cortex. Nah, ini nama saja, tidak perlu kita repot-repot ini apa dengan nama ini. Ini hanya nama saja. Bagian otaknya namanya anterior cingulate cortex. Oke. Sakit fisik, umpamanya kita kena kejedot bangku, sakit tuh. Nah, di mana respon otak itu? Di anterior cingulate cortex namanya, ya. Anterior cingulate cortex ini juga ketika kita ditolak orang, ketika kita dendam kepada orang, marah kepada orang, juga di tempat yang sama. Rasa sakitnya tuh di situ, ya. Nah, anterior cingulate cortex ini kemudian memberikan sinyal karena dia ada di depan, ya, di prefrontal cortex di depan ini. Dia bisa memberi sinyal kepada bagian otak yang lain untuk bertindak atau berhenti bertindak, ya, berdasarkan rasa sakit tadi itu, yang di-trigger tadi itu, yang dipicu tadi itu, ya. Tapi pusat kendalinya di anterior cingulate cortex namanya, ya, Bapak Ibu. Nah, anterior cingulate cortex itu posisinya ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ya, di sebelah kanan. Di sebelah kanan otak kita. Jadi ini nih gambar yang sebelah sini yang saya lingkari ini otak dilihat dari bawah, ya. Nah, jadi yang biru itu anterior cingulate cortex bagian kanan. Disitulah rasa sakit itu tersimpan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lah,
penelitian ini di JAMA ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa, ini saya garis bawahi ya, di kalimat bawah ini, saya bacakan ya, aktivasi atau aktivitas ya of the right frontal prefrontal cortex, aktivitas di frontal prefrontal cortex sebelah kanan yang di dalamnya ada anterior cingulate cortex ya, dia yang warna biru ini sebelah kanan ya, di saya garis bawahi di bawah, Bapak Ibu silakan nanti kalau baca. Activation of the right frontal prefrontal cortex ya appears ya rupanya ya terbukti to help membantu dampen the distress, membantu mengurangi tekanan stres tadi itu of both physical pain and social exclusion, membantu mengurangi rasa sakit tadi itu yang berasal dari sakit fisik ataupun sakit non fisik, Bapak Ibu. Sehingga ketika seseorang bertasyahud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia menggerakkan tangan kanannya, dan yang terpenting adalah matanya melihat ke arah kanan, berarti dia sedang menggerakkan atau mengaktifasi bagian otak frontal prefrontal cortex sebelah kanan, yang di dalamnya terdapat anterior cingulate cortex-nya, yang mana pergerakan itu atau aktivasi sebelah kanan itu membantu mengurangi stres karena social pain ataupun physical pain. Nah, jadi tasyahud itu kok sebelah kanan dia itu? Karena untuk mengurangi rasa sakit yang tersimpan di frontal prefrontal cortex kita ini. Nah, begitu mata kita melihat ke sebelah kanan, karena mata itu adalah satu-satunya anatomi tubuh kita yang langsung berkaitan dengan kepada otak ya. Ya, mata itu satu-satunya, Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, satu-satunya bagian tubuh kita yang itu berasal dari dalam dan keluar, tidak terlindungi oleh apapun adalah mata. Maka itu ada ini kelopak mata untuk menutupinya ya, pada saat tertentu, pada yang titik tertentu. Kalau bagian tubuh yang lain ada tulangnya, ada kulitnya gitu ya, ditutupi. Ya, hanya mata saja. Dan mata adalah bagian dari otak. Ya, secara literally dia adalah bagian dari otak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu mata mengarah ke sebelah kanan, terjadi aktivasi di frontal prefrontal cortex sebelah kanan. Gitu ya. Maka itu kepalanya ketika tasyahud tuh kepalanya jangan ke kanan juga. Nanti kalau kepalanya ke kanan berarti pandangannya itu nggak kanan lagi. Nah, maka itu hadisnya tadi dijelaskan pandangan matanya, ya pandangan matanya. Kalimatnya begini, kalimat hadisnya. Bibasarihi, basor itu matanya yang ke kanan, kepalanya nggak usah, kepalanya tetap ke depan, matanya yang ke kanan. Jadi seperti melirik ke arah kanan, gitu ya. Melirik ke arah jari yang tasyahud kita tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dengan begitu terjadi betul-betul aktivitas frontal prefrontal cortex kita tadi yang maksimal ke sebelah kanan. Ya. Kalau kepalanya ngikut berarti ngelihatnya tuh nggak ke kanan lagi, tapi ke depan ya, karena kepalanya ngikut. Jadi kadang-kadang ada orang saya sering lihat itu karena dia membaca hadis ini tidak tepat ya. Bukan basori, bukan matanya yang ke kanan, malah kepalanya juga ke kanan begini. Kepalanya ke kanan begini. Nah, ini keliru. Salah. Jadi kepalanya tetap ke depan, matanya saja yang ke kanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Ini luar biasa menurut saya. Jadi mana ada ritual lain yang seperti ini? Gitu ya. Ritual lain mana ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nggak ada. Dan oleh karena itu, kita mestinya berbangga dengan itu semua. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan pilihan yang kita lakukan. Ya, dengan syariat yang Allah tetapkan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Ini banyak lagi yang lainnya ya. Kalau kita teliti itu, wudu itu juga demikian. Ya, memberikan rasa dingin kepada pusat-pusat saraf kita, yaitu kaki, tangan, dan wajah. Ya, demikian pula puasa dan lain sebagainya. Ya, itu akan kita temukan
yuhillu alaihimut thayyibat tadi ya. Allah memberikan syariat itu untuk thayyibat kepada kita, kebaikan-kebaikan yang sifatnya amat tinggi, sifatnya amat absolut untuk kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu, saya pikir ini saja ya, contoh-contoh saja, ada 4 kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini untuk menjawab atau membuat ya keyakinan kita, syahadat kita tadi itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat syahadat tadi itu betul-betul adalah baiat, sumpah setia, janji setia, syahadat yang berbobot kalau perlu 100%. Karena itu nanti akan dilihat dari isi hati kita. Benar nggak 100%? Apa cuma ngikut saja? Apa cuma karena mayoritas saja? Apa karena cuma budaya saja? Atau betul-betul karena reason ya yang membuat keyakinan itu kuat bersarang di dalam diri kita, memberikan motivasi kepada kita ya, dan insya Allah tidak akan tergoyahkan, tidak akan terlengahkan ya, karena memang kita sudah mengerti why-nya, kita sudah mengerti reason-nya, kita sudah mengerti kenapanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada saya, Doni, kenapa kamu Islam? Saya akan jawab dengan keempat hal tadi itu. Dan itu tidak dimiliki di tempat yang lain, atau di keyakinan yang lain, atau di agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada Bu Susi. Kita sisakan waktu mungkin untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan di chat Ustaz akan dibaca. Jadi kepada Ibu yang bertanya, tentu saja seperti yang kita pelajari pagi hari ini harus disampaikan. Sebelum menyampaikan kepada orang lain, maka kita dulu yang harus mengerti. Kenapa kok saya Islam gitu? Bukan hanya karena soal prinsip orang tua kita, bukan itu. Tapi karena reason-nya tadi ya. Jadi sampaikan dulu kenapa kok Islam begini, kenapa Islam begitu, kenapa ini tidak, kenapa itu, kitanya mesti tahu. Artinya apa? Kitanya mesti belajar juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita bisa menyampaikan kepada mereka, kenapa kamu harus Islam, kenapa yang lain tuh nggak bisa gitu loh ya. Nah, itu fair-fair saja. Kita harus yakin dengan apa yang kita pegang, dengan agama yang kita miliki, jangan sekedar ngikut-ngikut. Ya. Tentu saja kalau ada yang lain yang lebih baik, ya kenapa tidak? Nah ini masalahnya, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih cocok, nggak ada yang seperti itu. Nah, maka itu hanya Islam lah. Jadi apa saja ya tadi silahkan Ibu kita pelajari, kita ambil. Salah satu 4 contohnya pagi hari ini sudah kita sampaikan. Banyak lagi yang lain ya, silakan Ibu mencari dan insya Allah bisa kita temukan jawabannya. Demikian kira-kira. Pertanyaan yang kedua, mungkin Bu Husnul membacakan, Bu Husnul. Ya, boleh saya bantu. Ini dari Pak Rodian ya, Pak Rodian ini. Izin bertanya Ustadz, sepanjang sholat kita memandang pada satu titik, sedangkan saat tasyahud ini kita memandang ke telunjuk. Berapa lama kita melirik ke telunjuk dan berapa lama telunjuk menunjuk arah kiblat? Syukran Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi saat tasyahud ya, berbagai macam riwayat itu ada berbeda-beda. Kapan kita menunjuk kepada kapan jari telunjuk kita itu memberi isyarat telunjuk gitu ya. Nah, tapi dari semua perbedaan itu terbagi 2 besar. Yang pertama, ada yang menunjuk langsung ketika tasyahud. Nah, tentu saja itu ada dalil dan dasarnya. Kalau kita mau ikuti silahkan. Ada lagi yang kedua, yaitu di dalam biasanya di dalam fikih Imam Syafi'i dari beberapa jalur disebutkan bahwa ketika jari telunjuk kita itu memberi isyarat, yaitu ketika kita mengatakan syahadat tadi, namanya juga tasyahud ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah, ketika itu kita melihat ke arah kanan. Nah, sampai kapan? Sampai selesainya tasyahud. Ketika jari kita itu sampai selesai. Sampai selesai baru kemudian ditutup jarinya dan kita menoleh lagi atau wajah kita ke salam kanan dan kemudian kiri. Nah, itu juga
luar biasa tuh melihat ke satu titik itu luar biasa. Karena titik yang kita lihat itu yaitu titik sujud ya, ketika kita berdiri, ruku maupun sujud, kita melihat ke titik sujud. Itu adalah titik yang selama 24 jam perjalanan kehidupan kita, itu paling jarang kita melihat titik itu. Artinya di mata kita. Jadi orang berdiri ya, sholat nih, berdiri gini kepalanya, matanya lihat ke situ. Matanya lihat ke bawah. Nah, jadi range pandangan bola mata kita ini selama dalam hidup 24 jam yang kita jalani itu ada di range yang biasa. Nah, tahu-tahu ketika sholat ada range yang ke bawah. Demikian pula ketika ruku, range-nya sangat ke atas. Apalagi ketika sujud, range-nya sangat ke atas. Dan itu membuat diri kita, membuat respon kepada bagian otak yang namanya amigdala, itu tercabut sebentar. Karena amigdala itu mendasarkan juga lewat mata. Nah, jadi istilahnya mengistirahatkan. Itu bagian yang sebetulnya menarik juga untuk kita sampaikan, tapi tidak sempat kita sampaikan di pagi hari ini. Ya, kenapa sholat itu kita memandangnya itu kepada titik sujud. Jadi mandang titik sujud itu jangan kepalanya ikut ke bawah begini, jangan. Kalau begini berarti pandangan matanya sama seperti sehari-hari gitu. Jadi kepalanya tetap begini, matanya, pandangannya saja yang ke bawah. Gitu ya. Sehingga mata kita sedang berada di range atau di jarak pandang yang tidak sama seperti sebelumnya ya, dalam mayoritas perjalanan kehidupan kita. Kira-kira begitu, Pak Rodi dan Bu. Ya. Lanjut Pak Susi ya? Ya, ada lagi satu Bu. Oh ya, baik. Jadi dari Bu Laili ini ya, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menjelaskan kalau Islam beda dengan agama yang lain? Karena ada yang bilang semua agama sama mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ini dia. Ya, terima kasih Bu Husnul. Ini dia Bu. Ini dia yang pagi ini kita bicarakan. Tidak sama, gitu ya. Dari syariatnya. Jadi kalau soal kebaikan ya pasti orang mengklaim semua. Yo agama saya baik, agama saya baik semua pasti gitu ya. Tapi masuk lebih detail ke dalamnya. Masuk lebih jauh ke dalam penjelasannya, dan mau tidak mau itu harus kita buka. Bukan berarti kita ingin merendahkan ya, tidak boleh kita mengejek, merendahkan agama orang lain. Itu bagian dari perintah Al-Qur'an ya, tidak boleh. Bapak Ibu. Nah, coba kita buka ya. Awas jangan sampai nanti keliru nih. Saya khawatir. Nah, ini batasnya itu adalah ini untuk kita, ya, untuk kita. Keyakinan yang kita bicarakan hari ini itu untuk kita. Sementara agama orang lain semua silahkan. Nggak boleh kita menjatuhkan atau mengapakan agama mereka yang mereka percaya, itu nggak boleh. Nah, tadi kita mohon bantuan Bu Erni lagi, mungkin kita bacakan surat ke-6, surat Al-An'am ya Bu, ayat ke-108. Surat ke-6 ya Ustaz. Monggo ya, Al-An'am ya Bu, silakan 108. 108. Iya. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, iya. Terima kasih Bu Erni. Jadi kalimatnya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan, nggak boleh kita merendahkan atau mengejek atau mengapakan kepada agama yang lain, sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, nggak boleh. Nah, satu tadi karena akan berbalik nanti mereka juga merendahkan Allah. Nah, yang kedua karena setiap orang itu pasti berbangga. Tadi ya, agama saya juga baik, mengajarkan kebaikan dan inilah ini dan sebagainya. Nah, jadi kita masuk lebih detail ke dalamnya, kita masuk lebih jauh ke dalam penjelasannya bahwa memang tidak ada yang seperti Islam ini, dan itu berkesesuaian, berketepatan dengan dengan kebutuhan atau fitrah kita sebagai manusia, dengan fitrah alam semesta ini ya, dan didasarkan oleh ilmu pengetahuan yang amat berlapis-lapis sesuai dengan hipotesis ya. Biasanya dalam ilmu pengetahuan itu ada hipotesis yang dites berkali-kali sehingga kebenarannya menjadi absolut ya. Demikian kira-kira. Selanjutnya kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Boleh langsung ya Ustadz? Boleh, silakan. Ya, silakan Bapak-bapak Ibu-ibu. Tanya Pak Ustadz. Monggo ya.
Saya Malik, Pak Ustadz. Saya mau tanya. Iya. Kalau kebetulan yang dibahas, kebetulan sekali bahwa kita itu termasuk Islam yang keturunan atau budaya ya Pak Ustadz ya. Iya. Karena orang tua, terus ya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk banyak belajar. Cuman kan kita gini Pak Ustadz, banyak teman atau tetangga kita itu kan masih ya Islamnya Islam keturunan, ya kadang sholatnya itu dibilang ya bisa bolong-bolong. Tapi dia kan juga kontribusinya ke Islam kan juga tinggi karena kan dia juga paling tidak kan dia tidak menganut agama yang lain ya Pak Ustadz ya. Yeah. Nah, bagaimana ya Pak Ustadz kalau yang seperti itu? Tapi kan dia cuman juga membela Islamnya juga benar-benar kalau dia Islam merasa tersakiti dia juga berperan. Padahal dia sendiri itu juga yaitu Islamnya kalau bisa dibilang juga Islam KTP itu ya Pak Ustadz ya. Jadi kan masih banyak ya Pak Ustadz yang ya teman kita ya tetangga kita mungkin seperti itu. Terus saya mau tanya lagi, tadi kan ada ampunan Allah sebanyak gugusan bintang. Yeah. Sedangkan Allah itu kan juga punya sifat ya Rahman ya Rahim ya Pak Ustadz. Nah, saya tanya, pada saat yang bagaimana atau pada saat kapan Allah itu murka kepada umatnya ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Bu. Langsung jawab ya Bu Susi. Iya, silakan Ustadz. Nah, sekarang saya mau jawab dulu yang pertanyaan kedua ya dari Bu Marlika. Yang kedua. Sekarang kita buka surat ke-7 ya, surat Al-A'raf. Ayat yang ke 32. 32. Mohon bantuan lagi Bu Erni untuk membacakan. Baik, Ustaz. Monggo Bu. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba? Maaf Bu Erni, 33 Bu. Bawah aja. Bukan 32, saya yang salah. 33. Ya, baik. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, baik. Jadi ini yang diharamkan Allah, ya artinya Allah akan murka kalau kita lakukan ini. Ya, surat ke-7 ayat 33 nih isinya nih. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Totalnya ada 5 besar, yaitu melakukan kekejian, melakukan kezaliman kepada orang lain, ya. Kemudian menyekutukan Allah ya tanpa kita punya artinya enggak salah gitu, dan juga terakhirnya itu yang menarik adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, engkau berkata-kata atau berpersepsi tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui, alias suuzon kepada Allah itu juga dosa besar itu. Maka itu Allah akan murka kalau kita melakukan 5 ini. Nah, pertanyaan Ibu tadi, kapan Allah murka kepada hambanya? Ketika melakukan 5 hal ini. Misalkan syirik kepada Allah, ya, menduakan Allah tuh ya, seperti orang-orang musyrik yang misalkan ya dicontoh saja misalkan, wah, gara-gara batu cincin ini saya jadi jualannya lancar lah. Orangnya Islam tapi melakukan perbuatan ini, ya itu pasti tentu saja masuk dalam kategori innama harrama rabbiyal fawahis dan seterusnya tadi itu. Atau yang lain, kalau contoh tadi menzolimi orang lain ya, umpamanya ya, misalkan kita dipercaya jadi pejabat misalkan, pejabat itu misalkan. Lah kok jatah yang bantuan untuk rakyat, untuk ini malah dikorupsi, dimakan. Sehingga turunnya ke bawah, ya, tadinya jalan yang dibuat harusnya dengan kualitas bagus, karena 100% anggarannya dipotong, turunnya cuma 20%. Akhirnya kualitas jalannya rusak, karena rusak orang tergelincir di dalam perjalanan, terus luka, wafat, dan lain sebagainya. Dosanya kepada orang tersebut, tentu saja Allah murka. Nah, itu. Nah, kalau dia tidak bertobat, wah, dahsyat nanti balasan Allah kepada dia.
walaupun orang ini Islam KTP-nya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena tadi kategorinya masuk tadi ya, kategorinya masuk ke dalam apa yang Allah haramkan terjadi kepada seseorang tadi itu ya. Demikian pertanyaan kedua tadi Bu. Yang pertanyaan pertama, bagaimana orang kalau KTP-nya Islam KTP, tapi pengorbanannya banyak kepada Islam gitu ya, pengorbanannya banyak. Nah, untuk ini kita buka surat ketiga, surat Ali Imran, kita ambil yang ada banyak sebetulnya ayat tentang ini, kita ambil satu saja. Mana ya? Kita ambil saja misalkan di awal-awal, yaitu surat ketiga. Nah, ini dia. Ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Ya, Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Ya, ini standar ukur orang kafir ya. Orang yang kafir itu nggak berguna, mau dia baik kayak, mau dia ini kayak, mau dia nggak berguna. Nah, standar ukur ini kemudian menjadi agak turun ketika seseorang itu Islam, tapi kok tidak menjalankan, misalkan tadi sholat. Kalau orang tidak sholat, pasti tentu saja termasuk dalam kriteria munafik atau nifak. Nah, nifak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadahnya kalau tidak kalau tidak beriman, Bapak Ibu, Bu Warli. Jadi orang tidak sholat umpamanya, ya sudah, yang dia lakukan nanti tidak jadi apa-apa. Nah, tambahan lagi, kalau Ibu nanti buka, cari di Google misalkan, ada hadis, kalimat hadisnya begini. Mungkin kalau mau Ibu cari bisa misalkan tentang sholat ya, kalimatnya begini ya. Innama kalimatnya, gini. Awalu ma yuhasabu abdun yaumal qiyamati as-salah. Iza salahal sa'iru amalih wa iza fasada sa'iru amalih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal pertama yang akan dihisab kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus, memenuhi kriteria waktunya, ya, kriteria menjaga sholatnya itu ya, maka akan dibuka seluruh amalnya dan juga amal seluruhnya akan menjadi bagus. Tapi kalau sholatnya sudah tidak bagus, maka nggak perlu dibuka lagi amal yang lain. Sudah tertutup saja kalau amal yang lain itu. Khusus soal sholat itu memang tidak ada toleransi. Harus dilakukan apapun ceritanya, kecuali kemudian qasar dan jamak. Tapi tetap dilakukan sampai orang sebelum sudah lumpuh, selama nyawanya masih ada, maka dia berkewajiban melakukan sholat. Jadi tidak bisa orang yang tidak sholat walaupun dia beramal ibadah yang lain, ya, misalkan sedekah dan sebagainya, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena awalu ma yuhasabu abdun yaumal qiyamat as-shalah tadi itu hadisnya. Demikian kira-kira Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hendak bertanya, monggo silakan. Itu ada Pak Indra Resen, Mbak Susi. Oh iya Pak Indra, monggo Pak Indra silakan. Mohon maaf, kelihatan. Nggak apa-apa kalau dilewati juga nggak apa-apa kok Mbak Susi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indra. Ustadz, ini keren, pagi ini seru juga ya, karena Ustadz tadi membicarakan pada butir 1 bahwa penjelasan Al-Quran itu berdasarkan ilmu, jadi kita mesti punya ilmu ya. Di satu sisi tadi tiba-tiba Ustadz menerangkan sesuatu yang sebenarnya juga itu adalah hasil penelitian oleh para ilmuwan, soal spinning, alam semesta. Siapa coba yang iseng-iseng gitu meneliti sampai kedalaman rambut, bahkan itu benda-benda yang lain pun ya, bahwa di dalamnya itu ternyata ada satu peristiwa juga, yaitu spinning ya, mengenai itu ya Ustaz ya. Jadi ini satu hal yang tawaf itu betul, spinning dan tawaf ya, itu satu hal yang sebenarnya ini ada satu keterbalikan yang saling mendukung yang Ustaz sampaikan pagi ini ya.
kita harus ngerti bahwa Al-Quran itu mendalaminya dengan ilmu, tapi ya memang sudah terbukti ilmu itu memang semuanya berdasarkan dari Al-Quran, kira-kira gitu Ustaz ya. Nah cuman mengenai kita belum masuk ke butir-butir selanjutnya, tapi saya melihat di sini Ustaz ada yang mungkin juga mesti kita bahwa akhlak itu kan sebenarnya yang nomor satu Ustadz ya. Karena Nabi Muhammad pun diturunkan itu untuk memperbaiki akhlak. Ya, itu saya lupa tuh surat keberapa tuh Ustadz. Jadi bahwa Nabi Muhammad ini. Jadi artinya nanti kenapa manusia itu Islam itu mungkin kita juga mesti benahin akhlak. Sebab gini Ustadz, saya nggak tahu ya, tapi dalam beberapa diskusi saya dapatkan kita nih ada kesalahan sedikit di kita, mungkin jangan saya bilang kesalahan, kekurang tepatan di program pendidikan kita, karena yang didulukan itu adalah soal akidah. Jadi orang-orang itu sholat begini, sholat kemudian mereka begini, tapi benar udah nanti mereka jadi saling berbeda pendapat tuh. Wah guru gue mengatakan gitu, lo salah lo gitu loh. Jadi terjadi begitu. Padahal yang harus kita benahi dulu nih akhlaknya. Sebab dengan akhlak kita ini kita bisa mendengar orang, kita kayak ini mendengarkan Ustadz berbicara, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, itu kan akhlak. Itu Ustadz. Ya itu coba mungkin Ustadz bisa lebih menginikan lagi, karena ini menyangkut soal kenapa manusia menjadi Islam gitu ya. Nah akhlaknya ini apakah kita mesti benahin dulu? Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya, baik, saya langsung jawab ya. Untuk ini kita buka dulu surat ke-3, masih surat ketiga, mumpung sudah di surat ketiga tadi ya. Banyak sebetulnya dalil ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Nah, kita buka saja surat ketiga ayat ke-112 ya. 112. Ya. Silakan Bu Erni, mohon bantuannya. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi hablum minallah dan hablum minannas, kalimat bahasa Arabnya duribat alaihimuz zillah. Dimanapun orang hidup, dia akan ditimpa kemudorotan atau kehinaan tadi yang dibacakan Bu Erni ya. Duribat alaihimuz zillah aina masukifu illa, kecuali bihablim minallah wa hablim minannas. Inilah yang disebut akhlak tadi itu, akhlak kepada Allah. Kepada Allah juga ada akhlaknya. Ada adabnya, ya, ada hablumnya, ada talinya, ya, hablum minallah dan hablim minannas. Itu. Ya, kalau tidak pakai itu, kemanapun orang pergi, dia akan hina. Ya, dia akan dihinakan, terhinakan. Duribat alaihim zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi betul sekali, memang yang diajarkan itu selama ini mungkin, ya, menurut saya, itu hanya casingnya saja, isi luarnya saja, ritualnya saja, yang merupakan 25% saja dari isi Al-Quran. Bagaimana caranya sholat, apa langkah pertama yang harus dilakukan, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya duduk tasyahud, mana dalilnya, mana ininya, apakah pakai kunut, apakah nggak pakai kunut, hanya seputar itu saja. Tapi isi di dalamnya, yaitu yang notabene merupakan 75% dari isi Al-Quran, yaitu akhlak, penjelasan terhadap kisah-kisah, bagaimana para nabi, bagaimana kisah-kisah orang-orang soleh dijabarkan dalam Al-Quran, yang justru sebetulnya mengarah atau menuju kepada pemahaman, ya, karakter, tadi akhlak, adab, dan lain sebagainya, itulah yang jarang terbuka. Sehingga anak-anak kita belajar tentang sholat, tapi akhlaknya mereka ambil dari film, mereka ambil dari Hollywood, gitu ya. Mereka ambil dari media sosial, ya. Bagaimana menjadi remaja, bagaimana menjadi ini, sehingga mereka nggak punya referensi. Padahal itu dijelaskan dengan baik di dalam Al-Quran. Pemuda Ashabul Kahfi misalkan, itu luar biasa nih. Ada nanti besok nih saya ada undangan, judulnya Sumpah Ini Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu ya. Sumpah Ini Pemuda. Nah, itu
Ashabul Kahfi itu luar biasa, manusia biasa, anak-anak muda mereka itu. Tapi karena mereka ada orang-orang yang mempelajari surat Kahfi itu sampai profesor, sampai jadi profesor, ya, karena mempelajari mereka itu, anak-anak muda itu. Bahkan nggak disebut namanya nabi, bukan mereka. Mereka anak-anak muda yang gelisah dengan kepercayaan yang mereka lihat semakin luntur di tengah-tengah masyarakat mereka, sehingga mereka hijrah pergi. Allah tidurkan 309 tahun untuk pelajaran bagi kita. Jadi sebetulnya memang kisah itulah yang akan memberikan pelajaran untuk mengubah karakter. Justru ritual itu casing menutupnya. Nah, jadi keindahan itu ditutup oleh ritual tadi itu, dijaga oleh ritual, oleh disiplin itu. Tapi isinya itu berangkat dari kisah, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, yang adab kepada Allah, dan demikian pula adab kepada manusia, atau nama lainnya adalah akhlak. Ya. Allah misal, demikian kira-kira. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih Mbak Susilowati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra tidak nampak tadi PSN-nya. Kepada Ibu atau Bapak-Bapak yang lainnya, begini Ustadz, saya ingin berbagi saja. Saya itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu, perasaan saya tuh begini, Tuhanku ini benar-benar hebat. Tuhan semesta alam. Jadi di atas itu tidak terjangkau, di bawah itu tidak bisa tidak bisa tertembus juga kedalamannya bagaimana. Dan Allah itu sudah mendeklar dirinya tuh dengan seperti itu. Saya tuh merasa begitu memang hebat, tapi itu masuk di dalam batin gitu saja. Jadi memang beginilah harusnya tuh Tuhan gitu. Jadi mendeklarkan seperti itu. Dan juga apabila sifat-sifatnya itu, di antara sifat-sifat yang begitu banyak Allah 99 itu yang paling saya suka itu memang Robbil Alamin itu sebut, karena memang itu sempurna, meliputi semuanya, baik sifat Rohman Rohimnya, sifat jadi memang kalau saya menyebut itu perasaannya itu jadi ikut terbawa gitu Ustaz, karena memang itu yang saya rasakan kalau saya itu Ustaz. Iya, betul sekali Bu Susi. Jadi memang Rob itu kan artinya menjaga, dia yang menjaga, dia yang mengayomi, dia yang melindungi, memberi, ya, Rob itu ya. Kata-kata itu memang mencakup makna yang amat luas, sehingga alam semesta ini bisa ada sampai hari ini, terjaga dengan baik, setiap mili detiknya itu benda-benda angkasa itu kalau bertabrakan itu yang segitu luasnya itu, nah itu akan berdampak semuanya hancur sudah kalau tidak dijaga dengan luar biasa. Demikian pula sampai ke kedalaman tadi itu ya, sampai bagaimana di bumi ini bisa ada oksigen ya, lewat fotosintesis, lewat hubungan yang saling bergantung. Kalau dilanggar sedikit maka akan berkurang benefitnya kepada manusia. Kalau pohon ditebangi maka tidak akan dengan mudah lagi nanti fotosintesis terjadi. Lapisan ozon menjadi tipis, maka panasnya lebih banyak. Tidak, lapisan ozon itu ternyata adalah lapisan untuk menjaga fotosintesis, memberikan udara kepada kita. Jadi semua ketelitian itu Allah Subhanahu wa taala rangkumkan ya dalam kalimat, dalam nama Rob ya, yang menjaga, yang memberi semuanya itu ya. Itu memang kalimat yang luar biasa. Maka itu kalimat pertama yaitu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, betul sekali Bu Susi. Ada pertanyaan lagi Bu Husnul? Bisa minta tolong dibacakan. Ada cat itu hanya? Iya. Baca catnya ya. Tadi itu mestinya ada Pak Bambang Supriyadi, tapi nampaknya ini sudah di Kalimantan sana udah mulai tarhim ini, Ustaz. Jadi, iya. Oh iya, beliau di Kalimantan ya. Iya, betul. Nah, ini ada lagi dari Mbak Laili, ada Mbak Laili tadi yang udah bertanya, ada Mbak Yunita, bagi-bagi ya Bu Yunita, Mbak Laili ya. Jadi Bu Yunita dulu saya bacakan ya. Dari Bu Yunita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Doni. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kondisi kita di masa lalu, di mana sholat kita belum baik, ibadah kita masih jauh dari sempurna.
Apa yang harus kita lakukan untuk menebusnya? Apakah bisa dengan memperbanyak sholat di saat ini, atau ada hal lain yang bisa kita lakukan? Bagaimana supaya amal baik kita bisa tetap dihitung di masa lalu, Ustaz? Apakah tetap tidak terhitung ketika sekarang kita sudah berusaha beribadah lebih baik? Jazakallah, Ustaz. Gitu. Baik, terima kasih Bu Husnul, terima kasih Ibu Yunita tadi yang bertanya ya. Ya, jadi yang pertama, semua orang itu nggak ada yang sempurna, gitu ya. Jadi maka itu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu surat ketiga, nih mumpung kita sudah buka surat ketiga tadi ya, ayat yang ke 193 ya, 193. Itu kan doa, rentetan doa tuh dari 192. Nah, ini di 193-nya. Nah, coba mohon bantuan Bu Erni lagi untuk membacakan terjemahnya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ya, baik. Terima kasih Bu Erni. Ya, jadi doa yang diajarkan ini Bu, kalau kita perhatikan baik-baik, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Ya Allah, kami mendengar yang diserukan kepada kami dan kami berikrar beriman. Tentu saja tidak serta-merta kan, baru mungkin kita sekian tahun, baru setelah dewasa, baru setelah mengerti, baru kita beriman. Maka itu lanjutan doanya setelah beriman tadi, setelah mengerti, setelah tahu, setelah ingat tadi, Rabbana, pertama, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah ya Allah dosa kami. Dosa mana? Dosa dulu sebelum kami sami'na munadiya yunadi lil iman ini. Gitu ya. Nah, tentu banyak dosa yang kita lakukan. Nah, ampunan itu artinya tidak dihukum. Tidak dihukum. Itu untuk ampunan ya. Rabbana faghfir lana dzunubana. Nah, tapi ada yang kedua, wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah ya Allah, atau hapuskanlah ya Allah kesalahan kami tadi. Maksudnya tutup dan hapus ini agar nanti tidak terdisplay di hari kiamat itu, di padang mahsyar ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibongkar, dibuka, didisplay. Kesalahan-kesalahan kita tertutupi oleh Allah. Kafir anna sayyi'atina, ditutupi oleh Allah kesalahannya. Jadi dosanya diampuni, kesalahannya itu ditutupi. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Ibu tadi, mungkin dulu kita sholatnya, istilah orang ini tuh, orang Betawi, belang bentong gitu ya. Jadi kadang sholat, kadang enggak, kadang ini, kadang itu gitu ya. Nah, itu tentu saja kesalahan besar, karena sholat itu adalah kewajiban yang tidak mengenal tidak mengenal istilah tidak. Pokoknya harus sholat aja, walaupun kita sakit mesti sholat, walaupun asal masih hidup harus sholat gitu, kecuali memang dijamak dan dikosor karena uzur yang syar'i. Nah, kalau kita meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i, tentu saja itu dosa besar yang kita lakukan. Maka itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Nah, bagaimana Ustadz? Saya rasanya kalau bertobat saja belum serak gitu. Ya, belum mantap. Silahkan, sebagian ulama fikih membolehkan atau ada yang mengajarkan mengkodok sholat itu, walaupun sebagian lain tidak, karena dalilnya tidak ada. Secara Quran itu tidak ada dalilnya gitu ya. Tapi kalau puasa itu ada dalilnya ya, 183 dari surat kedua. Kalau sholat tidak ada. Nah, kalau misalkan kita mau ambil tadi ulama fikih yang saya pengen ganti sholatnya, artinya benar-benar diganti, tapi sholatnya yang mana aja kita nggak tahu lagi karena sudah lupa. Akhirnya diganti atau diniatkan ganti itu dengan sholat sunnah. Ya, sholat lagi ada kesempatan sholat aja sunnah, karena mau ganti sholat boleh, silahkan, monggo, ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya, yang penting kita taubat saja, silahkan juga. Ya, dua-duanya boleh gitu ya. Lah, terus yang lebih penting justru setelah Ibu nanti memilih yang mana yang tak Ibu mau pilih, silahkan, monggo silahkan. Mungkin juga bisa dipilih yang ketiga, saya sholat sunnah saja,
walaupun tidak diniatkan untuk mengkodok, tapi banyakin sholat sunnah, boleh juga. Jadi 3 pilihan itu ya, boleh. Misalkan, wah pokoknya jaga tahajud, jaga sholat duha, jaga ini, ya karena dulu-dulu untuk menambal yang bolong-bolong dulu-dulu nafilah, monggo silahkan itu juga boleh. Nah justru yang lebih penting yang ketiganya, yang berikutnya setelah Ibu memilih dari 1 dan 3 tadi itu, yang lebih penting adalah justru mengubah karakter kita tidak lagi seperti dulu, yaitu bertaubat tadi itu. Dalam kalimat lain, orang bertaubat itu menyesal atas apa yang dia lakukan. Nah, kita buka lagi nih, mumpung masih di surat Ali Imran ya. Banyak nih surat Ali Imran. Di surat ke-3 ini menyimpan luar biasa juga. Kita buka, mohon bantuan lagi kepada Ibu Erni untuk membacakan ayat ke-135. Orang yang bertobat ya, silakan. Ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Iya, terima kasih. Jadi syaratnya taubat itu tadi, ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka berniat nggak mau lagi, ya, apapun yang terjadi nggak mau lagi mengulangi perbuatan yang mereka sesali itu. Umpama tadi dalam konteks ini misalkan sholat, nggak mau lagi sampai ketinggalan sholat, nggak mau lagi sampai kehilangan atau tidak sholat. Nah itu syaratnya itu. Taubat yang benar itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, itu yang tadi saya katakan setelah Ibu P tadi pilih 3 solusi tadi. Justru yang lebih penting ke depannya adalah rasa nyeselnya itu nggak mau, pokoknya nggak mau apapun ceritanya, ya, tidak mau meremehkan atau menggampangkan lah itu, menggampangkan sholat. Itu. Demikian kira-kira. Masih ada satu lagi Ustadz, dari Bu Laili ya. Maaf Ustadz, mau tanya lagi, ada seorang wanita menikah dengan laki-laki Kristen, tapi yang laki masuk Islam. Tapi beberapa tahun kemudian dia kembali Kristen. Bagaimana hukumnya yang laki-laki nggak mau menceraikan istrinya, sedangkan istri bertahan karena anak-anaknya. Bagaimana solusinya? Makasih Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi dalam situasi ini, ya, seorang laki-laki kembali ke agamanya sebelumnya, sementara istrinya beragama Islam, maka mohon maaf ya, yang dilakukan itu adalah perzinahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh. Ya, mana dalilnya? Kita buka Quran surat kedua, surat Al-Baqarah untuk menjelaskan ini, yaitu di juz yang kedua, ayat yang ke 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, terima kasih Bu Erni. Jelas sekali kalimatnya ya. Jadi, wala tankihul musyrikati hatta yu'minun. Tidak boleh seorang laki-laki muslim beriman menikah dengan orang yang tidak muslim, tidak beriman. Tidak boleh. Yang namanya nggak boleh itu ya berarti haram. Apa yang dilakukan setelah itu haram semua. Itu. Ya, mohon maaf tadi saya katakan, jadi perzinahan yang terjadi. Tidak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun. Nah, ini kalimat yang penting nih tadi dalam pertanyaan Ibu. Tadi ada kata-kata bertahan karena anak-anak. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Demikian pula laki-laki tadi ya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ini jawaban kepada si perempuan Islam tadi itu.
Hamba sahaya itu kan artinya orang yang derajatnya rendah, mungkin ilmunya juga rendah. Mohon maaf ya, ini saya ambil saja. Gelandangan yang beriman lebih baik daripada suami yang tidak beriman tadi itu, yang keluar dari agama Islam, walaupun dia adalah ayah dari anak-anak ibu. Nah, itu kalimat Allah, lebih baik. Jadi ibu harus ceraikan kalau dia nggak mau. Itu intinya tuh itu. Kapan? Secepatnya. Jangan sampai ada satu hari lagi ya, jangan sampai ada perbuatan lagi yang terjadi dalam keluarga itu, karena itu haram, tidak boleh. Ya, yang namanya dilarang Allah ya itu haram mutlak. Tidak boleh. Itu bukan perkara yang sederhana itu, bukan perkara yang mudah itu, perkara yang amat besar di sisi Allah. Maka itu kalimat penutupnya tadi dibacakan oleh Bu Erni tadi artinya. Mereka itu ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu membawa ke neraka. Semakin lama ibu ada di situ, semakin dekat sama neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Sementara Allah membawa atau mengajak kepada surga dan ampunan dari Allah. Ceraikan saja. Jadi janda lebih baik daripada hidup seperti itu. Atau kalau ibu menikah dengan gembel, gelandangan, lebih baik daripada tetap berada di situasi yang seperti itu. Kalimat Allah, surat kedua ayat 221 ini. Ya, jadi jelas saya pikir untuk persoalan itu harus diputus dengan segera. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak bisa lagi ya, kalau tidak bisa diajak kembali lagi gitu misalkan gitu ya. Demikian kira-kira. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Harus cerai ya Pak Ustadz ya, solusinya ya Pak Ustadz. Iya, kalau tidak bisa lagi mesti cerai. Kalau saya tidak bisa diajak masuk ke Islam lagi, harus cerai ya Pak Ustadz. Harus cerai. Selama dia tidak masuk Islam lagi, maka tidak boleh ada terjadi ya tadi ya hubungan suami istri, karena itu akan menjadi perzinahan. Pak Ustadz, saya kan punya teman seperti itu. Gimana cara kalau kita ngasih tahu gitu, gimana ya Pak Ustadz? Oh iya, ya mesti pelan-pelan nih ngasih tahunya Bu, karena memang pasti pasti shock ya, pasti shock. Tapi ya itulah hukumnya gitu. Jadi mungkin ngasih tahunya pelan-pelan, ajak makan dulu. Dikasih tahu pelan-pelan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, Pokok kita sudah ngasih tahu ya Pak Ustadz, urusan dia mau gimana terserah dia gitu. Betul, ya. Yang penting kita sudah ngasih tahu, orangnya sudah tahu, ya itu masalah dia mau mengikuti atau tidak, ya itu kan nanti urusan masing-masing kan. Tapi yang penting kita sudah ngasih tahu. Cuman ngasih tahunya memang mesti pelan-pelan. Iya Pak Ustadz, matur nuwun Pak Ustadz. Baik, sudah menunjukkan pukul 10.57. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, mohon Ustadz memimpin doa nih Ustadz. Baik, Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama kesempatan pagi hari sampai siang ini, menjelang siang ini adalah sesuatu yang diberkahi Allah dan betul-betul menjadi pelajaran yang akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Keyakinan kita akan baiat atau syahadat yang kita lantunkan setiap hari itu akan berdampak kepada kita, insya Allah. Ya, mudah-mudahan semakin meyakinkan kita ya, betul-betul adalah Islam ini bukan karena keturunan. Ya, alhamdulillah keturunannya sudah gitu ya, tapi bukan itu sesungguhnya, yaitu isi di dalamnya ini yang menjadi alasan bagi kita, atau menjadi reason, bukan alasan ya, tapi reason bagi kita. Sama-sama kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami tidak sanggup untuk mensucikan Engkau sebagaimana seharusnya, ya Allah. Tentu banyak kekurangan kami. Tapi kami ikrarkan siang hari ini bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian, kecuali semua adalah milik Engkau, ya Allah. Sebelum Engkau ridho kepada kami, ataupun setelah Engkau meridhoi kami, ataupun saat Engkau meridhoi kami, segala pujian dan kemuliaan tetap menjadi milik Engkau, ya Allah.
Allahumma innaka ta'lam anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa hati-hati kami berkumpul karena ingin belajar mencintai Engkau, ya Allah. Ingin belajar berada bersama-sama, nusrati syariatik, ya, membantu syariatmu tegak di atas muka bumi ini. Maka berikanlah cahaya kepada hati-hati kami, ya Allah. Lapangkanlah dadanya dengan keimanan dan jamilit tawakkul alaik, dan keindahan bertawakal kepada Engkau. Serta matikanlah kami, para pemilik hati ini, dalam syahadat kepada Engkau, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Baik yang masih hidup bersama dengan kami maupun yang telah wafat mendului kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, dimanapun mereka berada saat ini. Baik di dalam kubur mereka maupun di atas dunia ini bersama dengan kami. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari masa kecil kami hingga dewasa saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.